Kan ini kan aneh ya sebenarnya, pandemi lucu-lucuan. Namanya juga plandemi, Pak. Plandemi. Pandemi ya, berarti Nah, Matamu. Saya biasanya nggak pernah pakai masker. Oh, nggak pernah pakai masker? Oh, karena anti masker? Wow. Dr. Louis, jadi Banyak menurut ekstra kamu tes. semua swab antigen itu tidak benar? Nggak bener. Info dari mana? Hah? Info dari mana? Hah? Hei, info dari mana? Nah, karena saya kan juga mendalami semua dasar-dasar lab dunia. Nah, salah satu lab itu ada Pak yang mirip persis dengan PCR. Oke. Dengan teknik di swab artinya kan mengusap sel mukosa. Ya. Nah, itu tidak akan mungkin kalau ketemu virus. Memang diagnostik gold standar atau standar baku emas untuk pemeriksaan COVID-19 ini adalah PCR. Ya, PCR. Kita PCR itu adalah untuk mengamplifikasi atau memperbanyak jumlah molekul genetik daripada virus. Jadi memperbanyak RNA virus. Kalau bahasa yang paling gampang kita pahami adalah memperbanyak RNA virus sehingga bisa dideteksi. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Nggak percaya, Pak. Tidak percaya? Ya secara sederhana, itu pasti kalau saya jelaskan langsung, semua dokter pasti mengerti. Yang nggak ngerti ini Pak, yang di sosmed, itu karena memang mereka cuma membaca sekilas, sepotong, dan itu yang paling keras menentang. Kecuali dokter Tirta ya Pak. Pandemi belum berakhir, korban berjatuhan secara nyata. Adalah konyol jika masih ada yang belum percaya bahwa COVID itu nyata atau masih menyebut kalau ini semua adalah konspirasi. Memang, semua orang bebas berpikir dan berpendapat, namun Boya yang bisa dinalar. Jika masyarakat sipil atau kaum kopi rencengan berpikir demikian masih wajar, tapi kalau yang berpendapat merupakan orang yang berprofesi sebagai dokter, apakah itu wajar? Lalu siapa dokter ini sebenarnya? Sosok Dr. Louis mendadak viral di media sosial terkait pernyataannya yang menganggap pasien COVID-19 meninggal bukan karena virus. Kebenaran sosok Dr. Louis rupanya langsung dibongkar oleh Dr. Tirta Mandirahudi. Dr. Tirta mengungkapkan bahwa sebelumnya Dr. Louis memang sempat menghubunginya. Dia pun kemudian mencari informasi mengenai sosok Dr. Louis yang mengaku sebagai dokter. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Dr. Tirta menyebut bahwa Dr. Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID, padahal semua dokter harus tergabung dan terdaftar sebagai anggota ID. Nggak paham-paham juga. Ya, saya sebagai Dr. Tirta sudah meminta izin PPD Pusat untuk menyampaikan beberapa hal. 1. Ibu Lois bukan merupakan dokter aktif yang terdaftar di ID. Semua dokter harus terdaftar di ID. Kedua, STR beliau tidak aktif sejak 2017. Jadi sebenarnya gini, interaksi antar obat. Jadi semua kematian di rumah sakit sejak zaman dahulu kala sampai sekarang COVID ini karena interaksi antar obat, bukan karena penyakitnya. Ketiga, Ibu Louis tidak menangani pasien dalam pandemi. Keempat, PPD Pusat sudah mengundang Ibu Louis untuk hadir ke PPD Pusat untuk mempertanggungjawabkan argumennya secara ilmiah. Ya memang, Ibu Louis ini telah mengontak saya dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya tidak masuk akal. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat dan Ketua MKEK. Beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Jelasnya dikutip suara.com. STR tidak aktif. Selanjutnya, Dr. Tirta mengatakan bahwa surat tanda registrasi atau STR milik Dr. Louis sudah tidak aktif sejak 2017. Perlu diketahui, surat tanda registrasi atau STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017, ungkap Dr. Tirta. Selain itu, Dr. Louis disebut tidak sedang menangani pasien pandemi COVID-19. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi, baik menjadi relawan ataupun praktek, imbuhnya. Tak hanya itu, Dr. Tirta juga mengungkapkan bahwa Dr. Louis menghina dan menggunakan kata kotor kepada dokter lainnya. Kalau sampai masuk ICU. Iya, berarti keracunan obat sebenarnya. Keracunan obat sebetulnya ini. Kelima, jika Ibu Louis tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat yang ilmiah, berarti ini bisa dianggap berita kebohongan dan PPD Pusat akan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib. Saya adalah salah satu orang yang menerima WA dari ibu. Oh ya? Yang Dari awal pandemi bisa waktu itu ya? 10 sampai 15 video tiap malam. Abang? Yang intinya semua dia hampir tidak setuju. Bukan hampir lagi Pak, tidak setuju. Ya, tidak setuju atas sebuah teori
kita tuh paham ya, banyak yang nggak percaya COVID itu banyak. Ya. Tapi semua orang pun paham, yang penting adalah kalau emang Ibu Louis bernarasi, terserah. Dan saya pun sudah tanya, yang saya perberat adalah, silakan Anda nggak percaya, tetapi mengata-ngatai Dokter Ning, mengata-ngatai... Dokter Tirta, kalau misalnya Dokter Tirta keberatan saya ngata-ngatain, kok nggak lapor polisi seperti Jaring? Ibu Louis sudah mendapatkan dokumentasi di berbagai laman media sosialnya sebelum dihapus kedapatan menghina dan memaki, menggunakan kata kotor dan kasar kepada beberapa dokter. Tuturnya, Dokter Tirta menyebutkan bahwa Dokter Louis telah memaki para dokter lainnya. Selain itu, Dokter Louis juga menantang ID pusat untuk mengajak debat ilmiah. Apa? Kan berubah, saya bilang saya tidak mau kalau diskusi, saya mau debat ilmiah. Kita buka faktor ilmiah. Tapi dokter jawab apa? Saya bodoh kok. Gak asik kalau bicara ilmiah. Ada debat ilmiah, tapi ada ngata-ngatain teman saya bodoh. Ya nggak apa-apa, memang bodoh. Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000. Kenapa tuh? Yang sudah dikubur. Jadi gini, Menurut Ibu sebagai dokter itu kenapa? tinggal di rumah sakit atau di rumah? Ada di rumah Apapun namanya itu, yang dikubur dengan cara prosedur prokes, kopik, menurut Ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Mau pindah ke sebelah. Bukan, Pak. Maaf, Pak. Bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi gini, Jadi banyak menurut kamu eksates. semua swab antigen itu tidak benar? Nggak benar. Itu info dari mana? Hah? Info dari mana? Hah? Hei, info dari mana? Sebelumnya, Dr. Louis menjadi bintang tamu dalam acara talk show yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris Official Jumat 9 Juli. Saat Hotman Paris mengajukan pertanyaan tentang pendapat Dr. Louis soal COVID-19, ia dengan lantang menjawab tak percaya sama sekali. Pertanyaan saya yang pertama, Ibu sebagai dokter percaya nggak ada corona? Tanya Hotman. Dia pun mengaku tidak percaya corona. Ia menjelaskan bahwa penyebab kematian korban bukan karena virus corona melainkan interaksi antar obat. Interaksi antar obat, Pak. Kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya lebih dari 6 macam. Jelas Dr. Louis. Selanjutnya, saat ditanya mengenai penyebab ribuan orang datang ke rumah sakit, Dr. Louis menjawab bahwa hal itu karena stres. Jadi ada karena penurunan imunitas, satu karena stres bisa, ungkapnya. Sontak, pernyataan dari Dr. Louis itu menjadi perdebatan. Hotman dan Melanie juga menilai pernyataan Dr. Louis tak masuk akal hingga suasana pun menjadi semakin tegang karena perdebatan itu. Tapi kenapa bisa ada yang positif, kenapa bisa negatif? Nah, kenapa pada saat saya lagi, mohon maaf dokter, kenapa pada saat saya lagi ngerasa badan saya lagi hancur, lagi dropnya, PCR saya keluar positif. Saat saya udah dibawa ke rumah sakit untuk 2 bulan dan saya akhirnya sehat, seger, saya negatif. Belum pernah coba kan, mencoba PCR ini? Sudah ribuan orang dibawa ke rumah sakit sebelum makan obat. Iya. Dia sakit. Sudah ribuan... Pak, pernah nanya nggak kalau yang minum obat Sudah ribuan orang dibawa ke rumah sakit. Ya, sebelum makan obat justru kan dia datang ke rumah sakit sudah sakit untuk dikasih obat. Iya. Berarti penyebabnya bukan obat. Pertanyaan saya kepada Ibu, apa penyebab ribuan orang itu sakit sebelum makan obat? Jadi gini Pak, penyakit yang dikatakan Jawab dulu pertanyaan. Iya. Jadi kenapa Jadi kita gini, sakit? Jangan teori, Kalau- langsung jawab. Iya, benar. Atas yang di Indonesia 50.000 di tempat lain. Mereka dibawa ke rumah sakit sudah sakit. Itu kenapa dok? Dan kalau udah Ibu pernah tahu mengatakan itu gejalanya karena obat, emang dia belum makan obat. Sorry, kenapa dok? Jadi kenapa orang itu sakit? Bukan hanya di YouTube, video tersebut juga viral hingga media sosial lain seperti TikTok dan Instagram. Beberapa warganet tampak mendukung Dr. Louis sedangkan sebagian lainnya mengecam. Lalu siapakah Dr. Louis sebenarnya? Dr. Louis ramai diperbincangkan di internet, media massa, dan media televisi karena kemunculannya yang kontroversial. Lalu siapa Dr. Louis sebenarnya? Dia menyangkal keberadaan COVID-19 dan berbagai statement lain yang menyebabkan keributan di kalangan masyarakat. Pasca pernyataan kontroversial ini, banyak orang yang ingin tahu siapa Dr. Louis ini sebenarnya. Berikut beberapa fakta yang dapat dikumpulkan suara.com sehubungan dengan identitas siapa Dr. Louis yang diundang sebagai bintang tamu acara yang dipandu oleh Hotman Paris dan Melanie Ricardo. Fakta-fakta berikut ini berdasarkan temuan Dr. Tirta yang dibeberkan melalui media sosialnya. Aku udah lihat puluhan orang dimasukkan ke kuburan. Iya. Itu benar-benar nyata. Enggak, saya nanya dulu Pak, yang di kuburan ini memakamkannya pakai ini kan APD? Iya. Berarti kan dari rumah sakit. Maksudnya? Dari rumah sakit kan dikuburnya? Ada yang di rumah juga ada? Di rumah ada, tapi udah pernah cek belum kematian di rumah ini komorbid?
Mohon maaf, Komorbid nggak? mohon maaf, virus itu bisa nempel di komorbid kita. Seperti misalnya, saya nggak pernah sesek karena saya tidak masalah dengan pernafasan. Saya masalah dengan asam lambung. Jadi virus COVID ini dia menghajar nempel di tempat di mana badan kita sudah lemah. Itu kan dia. persepsinya. Kenapa? Itu kan persepsinya. Saya dari dulu hidup di Blok M 6 tahun lalu nggak pernah saya seperti itu. Berantem ya berantem aja. Tapi masa saya ngelapor polisi karena maki-makian? Nggak pernah. Saya cuma jawab satu hal aja. Kalau Anda merasa dokter dan Anda bernarasi ilmiah, jawab aja satu pertanyaan ini. Kenapa Anda harus maki-maki teman saya dengan saya sebutan bodoh dan kawan-kawan? Gimana kita mau respect sama opini Anda kalau Anda aja sudah lempar batu? Ya, Oke. itu. Sosok Dr. Louis yang bernama lengkap Louis Owen ini diketahui tidak berstatus dokter. Surat tanda registrasi diketahui sudah tidak aktif sejak 2017. Selain itu, Dr. Louis tidak terdaftar PBID atau Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Sosok Dr. Louis sebenarnya sudah lama berkicau di Twitter dan media sosial lain seperti Instagram, namun didiamkan oleh ID dan dokter-dokter lain yang masih aktif sebab dikira fake account saja. Sebab mereka tidak ada informasi alamat, lokasi tempat tinggal, atau domisilinya yang sebenarnya sekaligus juga tidak pernah praktik dan tidak menangani pasien COVID-19. Dia juga tidak ada dalam daftar relawan pandemi. Oleh karena itu, ID tidak begitu berfokus kepadanya, namun fokus menangani masalah COVID-19. Akan tetapi, ketika sudah jadi viral melalui YouTube, maka pernyataan kontroversial dari Louis menjadi sebuah perhatian khusus. PDID dan Majelis Kode Etika Kedokteran atau MKEK akhirnya mengundang Dr. Louis untuk hadir di kantor PBID Pusat untuk mengklarifikasi pernyataannya secara ilmiah. Pernyataan kontroversial Dr. Louis lainnya ialah ia yakin bahwa penyebab kematian korban bukan karena corona, melainkan interaksi antar obat atau keracunan obat. Hal itu masih belum dijelaskan secara terperinci. Selain itu, dia juga menyebut hal yang menyebabkan ribuan orang datang ke rumah sakit diduga karena stres dan penurunan imunitas. Dr. Tirta Mandira Hudi kerap menjadi narasumber dalam berbagai kesempatan untuk membicarakan masalah COVID-19 dan isu kedokteran lainnya. Sehubungan dengan Dr. Louis, ternyata mereka pernah saling kontak berdasarkan pengakuan Dr. Tirta dalam telewicara dengan Hotman Paris dan Melanie Ricardo. Dr. Tirta pernah mengajak bertemu dan membicarakan persoalan corona secara serius dan ilmiah, namun Dr. Louis berhalangan. Demikian informasi singkat mengenai siapa Dr. Louis yang saat ini sedang dalam perhatian publik dan organisasi ID secara khusus. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.